Pusat Inovasi Global Silicon Valley berpindah ke Shenzhen. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Baru-baru ini, seorang investor dan pemodal Amerika bernama Jim Rogers mengatakan dalam sebuah wawancara dengan media berbahasa Mandarin dari Mastercard Singapura bahwa di era pasca epidemi COVID-19, Pusat Inovasi Global sangat berkemungkinan akan berpindah dari Silicon Valley atau lembah silikon di Amerika Serikat ke Shenzhen, China. Jim Rogers dikenal sebagai investor internasional paling visioner dan salah satu praktisi paling sukses di industri sekuritas Amerika Serikat. Prediksinya langsung menarik perhatian komunitas investasi dan komunitas teknologi dunia. Beliau menambahkan bahwa saat ini epidemi virus corona secara perlahan mulai terkendalikan dan era pasca epidemi telah semakin dekat. Hasil analisis beliau mengenai perubahan struktur dunia di era pasca epidemi adalah saat ini tingkat hutang di berbagai negara telah melonjak, terutama hutang Amerika yang mencetak dolar secara besar-besaran dapat membawa babak baru krisis ekonomi dunia. Namun sebaliknya, Jim Rogers memiliki keyakinan penuh kepada China. Beliau berkata, China adalah negara yang dapat mengulangi banyak masa-masa kejayaan dunia. Meskipun sejarah China banyak mengalami berbagai bencana, namun orang China selalu mampu membalikkan keadaan mengatasi semua masalah. China tidak hanya dapat memulihkan vitalitas mereka, tetapi China juga selalu dapat mencapai puncak yang lebih tinggi. Indera, penciuman, dan pengamatan yang tajam terhadap tren masa depan adalah kualitas yang sangat diperlukan bagi investor yang sukses seperti Jim Rogers. Menurut analisis Jim Rogers dari perspektif investasi, kegilaan terhadap perusahaan unicorn telah menggelembung. Dan dari perspektif perkembangan teknologi, pusat inovasi dunia sangat berkemungkinan akan ditransfer dari Silicon Valley ke Shenzhen. Jim Rogers adalah orang Wall Street modern yang sama populernya dengan Warren Buffett dan George Soros, atau sering disebut tiga raksasa keuangan global. Beliau adalah seorang jenius dengan gelar ganda dari Universitas Yale dan Universitas Oxford. Pada tahun 1970, Jim Rogers dan George Soros mendirikan dua dana kuantum dengan tingkat pengembalian lebih dari 50% selama 10 tahun berturut-turut. Jim Rogers telah mengunjungi Shenzhen berkali-kali. Pada November 2011, setelah mengunjungi pameran teknologi tinggi internasional China yang diadakan di Shenzhen, Jim Rogers berkata, "Pusat teknologi masa depan pasti akan dipindahkan ke China. Orang-orang perlu berinvestasi di Shenzhen, bukannya di lembah silikon lagi." Jim Rogers mengatakan dalam situasi internasional yang kompleks seperti sekarang ini, pasar modal China terus mempertahankan momentum pertumbuhan yang sangat baik. Dan China memiliki peluang investasi terbesar di dunia. Beliau berharap untuk datang ke China lagi setelah epidemi untuk bertemu dengan para eksekutif perusahaan raksasa China untuk rincian kerjasama yang lebih lanjut. Mengapa Jim Rogers memiliki keyakinan penuh terhadap Shenzhen? Tampaknya bukan hanya Jim Rogers sendirian yang percaya pada masa depan China dan Shenzhen. Perusahaan terkenal layanan IT global Amerika bernama Cognizant Information Technology Company's Future Work Center juga dengan berani meramalkan bahwa kota Shenzhen dapat mencapai tujuan yang belum pernah dicapai oleh lembah silikon Amerika Serikat, yaitu sebuah produk yang cocok untuk setiap negara dan memenuhi pusat teknologi anggaran negara manapun. Shenzhen memiliki banyak perusahaan teknologi terkemuka, dana risiko dasar, sistem pengawasan yang lebih longgar, dan budaya yang sangat kooperatif dengan rantai industri paling lengkap di dunia. Sebuah produk dari desain hingga pemasaran dapat ditemukan di Shenzhen dan diselesaikan hanya dalam waktu 1-4 minggu. Semua aspek ini membuat kota Shenzhen memiliki kondisi yang sangat ideal untuk mewujudkan mimpi semua perusahaan. Menurut Direktur Institut Energi Guangzhou bernama Profesor Liu,
Shenzhen sebagai mesin inti Bay Area, Guangdong, dan Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir telah mendirikan banyak lembaga pendidikan tinggi, infrastruktur ilmiah dan teknologi utama, lembaga penelitian ilmiah baru, dan mengumpulkan banyak talenta teknologi tinggi, sehingga meletakkan dasar yang lebih baik untuk inovasi sumber produksi. Shenzhen telah membentuk tata letak yang sangat berorientasi pasar dari seluruh rantai industri yang menghadap ke masa depan. Dan Shenzhen memiliki pasar modal yang relatif matang. Oleh karena itu, banyak alasan untuk percaya bahwa Shenzhen akan menjadi tanah suci atau pusat inovasi dunia baru. Berdasarkan sejarah landscape industri global dan inovasi, bahwa setiap kali terjadinya revolusi teknologi, pusat-pusat ilmu pengetahuan global dan pusat-pusat industri akan mengalami rekonstruksi bersejarah. Pusat-pusat sains global dan pusat-pusat industri telah dipindahkan ke negara-negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Selama periode tersebut, pusat-pusat industri global juga akan berubah secara bersamaan. Dalam 10 tahun ke depan, China akan menjadi pusat restrukturisasi rantai industri dan rantai nilai global, pusat transformasi peningkatan industri serta percepatan akumulasi elemen-elemen inovatif dunia. Pusat elemen energi dan inovasi global akan berbondong-bondong ke China. Dalam jarak waktu yang tidak terlalu jauh, China akan melahirkan banyak pusat inovasi paling berpengaruh di dunia. Dan Shenzhen adalah salah satunya. Bos besar Huawei, Ren Zhengfei, mengakui bahwa Amerika Serikat masih memimpin dalam teknologi dasar, sains, dan teknologi. Fondasinya yang berusia 1 abad relatif kokoh. Dan China masih harus tetap belajar dari Amerika Serikat, katanya dengan penuh rendah hati. Hanya dengan menemukan posisi yang benar, kita baru dapat menemukan jalan yang benar. Dari kesenjangan antara Shenzhen dan lembah silikon, China dan dunia dapat melihat masa depan Shenzhen dan menemukan jalur yang lebih jelas dan lebih spesifik untuk pengembangan masa depan Shenzhen. Silicon Valley yang dikenal sebagai kiblat inovasi global adalah pusat talenta teknologi tinggi di Amerika Serikat. Saat ini ada lebih dari 1 juta personel ilmiah dan teknologi di Silicon Valley. Di antaranya ada 30 ilmuwan pemenang hadiah Nobel, 250.000 talenta tinggi asal China, di mana 20.000 personel ilmiah tingkat tinggi adalah lulusan Tsinghua University China. Jadi, hanya dalam hal kekuatan talenta ini, Shenzhen masih jauh dari lembah silikon. Dari perspektif lain, perusahaan unicorn adalah masa depan ekonomi suatu kota, alat pengukur fondasi pertumbuhan industri dan perkotaan. Menurut Hurun Global Unicorn List 2020, Silicon Valley memiliki 68 perusahaan unicorn, sedangkan Shenzhen memiliki 20 perusahaan unicorn, sekitar sepertiga dari jumlah Silicon Valley. Perkembangan ekonomi baru yang berkelanjutan dan cepat adalah dasar bagi Shenzhen untuk mengejar ketinggalannya. Menurut prediksi, ekonomi baru Shenzhen akan terus tumbuh pesat sebesar 9% dalam beberapa tahun mendatang. Diperkirakan pada tahun 2025, jumlah perusahaan Fortune 500 Shenzhen akan melebihi 10 perusahaan dan jumlah perusahaan unicorn akan meningkat melebihi 30 unicorn. Shenzhen sangat berkemungkinan menjadi pusat ekonomi dunia dan pusat inovasi global. Silicon Valley adalah pencapaian bersama universitas kelas dunia dan Silicon Valley. Silicon Valley memiliki dukungan fondasi yang sangat kuat. Ada sekitar 13 universitas terkenal dunia seperti Stanford University yang dikenal sebagai pendiri Silicon Valley. Dari perbandingan ini, kekurangan pengembangan Shenzhen saat ini masih terletak pada kurangnya penelitian dasar dan kemampuan penelitian dasar terapan. Relatif kurangnya infrastruktur teknologi untuk menetaskan industri besar di masa depan, dan beberapa pemblokiran di beberapa bidang teknologi utama. Tentu saja, ini juga merupakan peluang besar dan titik penciptaan nilai bagi Shenzhen.
Artinya, bila Shenzhen dapat bekerja keras memperbaiki kekurangannya, akan semakin maju dan tak terkalahkan Shenzhen nantinya. Shenzhen telah menjadi pusat sains nasional komprehensif di China. Selain itu, Shenzhen juga telah memiliki 6 laboratorium kunci nasional, 12 lembaga penelitian dasar, 11 laboratorium Nobel, 42 lembaga litbang baru tingkat provinsi, dan 2.700 inovasi kelas tinggi. Di masa lalu, pendidikan tinggi pernah menjadi titik sakit di Shenzhen. Tetapi saat ini, Shenzhen benar-benar serius untuk membangun universitas kelas dunia. Misalnya, pendirian 5 universitas baru dalam waktu 5 tahun, di antaranya Universitas Shenzhen Peili Moskow, Universitas Sun Yat-sen Shenzhen, Institut Teknologi Harbin Shenzhen, Universitas Teknologi Shenzhen, dan Universitas Tianjin Georgia Institute of Technology Shenzhen College. Shenzhen bahkan telah menjadi Google Trend Hot Searching karena konstruksi universitas level dunia yang gila-gilaan. Menurut Ricky, kegilaan Shenzhen akan terus berlanjut. Dalam 5 tahun ke depan, 4-5 perguruan tinggi yang baru akan dibangun, hingga mencapai 20 perguruan tinggi dan universitas dengan 200.000 siswa full-time. Jadi, Shenzhen akan terus berupaya meningkatkan seluruh proses rantai ekologi inovasi, bersikeras mengambil inovasi sebagai strategi terdepan untuk pembangunan perkotaan, membangun pusat inovasi teknologi dan industri dengan pengaruh global. Itulah ketetapan dan tekad Beijing terhadap Shenzhen dalam waktu 5 tahun ke depan. Kesimpulannya, ketika kita menemukan jalan yang benar, kita tidak perlu takut jauh. Istilahnya, dalam menghadapi situasi apapun, kita sendiri harus memiliki keterampilan dan ketekunan yang luar biasa. Hanya ketika kita mencapai ketinggian tertentu, kita baru dapat mengendalikan segalanya. Akhir kata, seperti kutipan dari majalah The Economist mengatakan, di masa lalu ketika bos perusahaan teknologi raksasa Amerika Serikat seperti Google, Apple, maupun Facebook ingin melihat teknologi paling canggih di dunia, mereka hanya perlu berjalan ke depan pintu jendela rumah mereka dan melihat keluar. Namun, sekarang mereka harus terbang ke China untuk melihat secara keseluruhan. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini untuk mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!